Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Asi. Hari ini kita belajar apa ya? Ya, kita belajar tentang tema air. Nah, subtema kita kali ini adalah air nabes. Nah, apa itu air nabes? Yuk kita saksikan video berikut ini. Hari ini aku ingin berbagi resep cara membuat air nabis atau infus water buah kurma. Air nabis ini adalah minuman sunnah kegemaran Rasulullah yang merupakan jenis air dari rendaman buah kurma atau bisa juga disebut dengan infus water kurma ya. Dan rendaman kurma ini merupakan air tonik alkali yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Salah satunya membantu detoksifikasi tubuh, menurunkan kolesterol, mengandung serat tinggi zat besi dan kaya akan kalium, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan tekanan darah, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, air nabis ini sangat baik dikonsumsi untuk kalian yang sedang menjalani program hamil, ibu hamil, dan juga ibu yang sedang menyusui. Dan air nabis ini sangat cocok dikonsumsi sebagai minuman saat berbuka puasa maupun saat sahur. Nah, sebelum lanjut ke cara membuat air nabis ini, ada baiknya kalian kasih like dulu sama video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe, serta aktifin juga tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi dan update video terbaru dari channel ini. Untuk membuat air nabis, kita siapkan buah kurma dengan jumlah yang ganjil sesuai dengan sunnah Rasul, bisa 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya sesuai dengan selera ya. Nah, di sini aku menggunakan 9 buah kurma. Siapkan juga gelas yang ada tutupnya yang bisa menutup dengan rapat seperti ini, atau menggunakan botol juga boleh. Kemudian, belah buah kurma menjadi 2 bagian atau 3 bagian seperti ini. Dan bijinya jangan dibuang ya. Nah, jika semua buah kurmanya sudah dibelah menjadi 2 atau 3 bagian, kemudian masukkan ke dalam gelas kacanya. Kemudian tuang air sebanyak 500 ml ke dalam gelas yang sudah berisi potongan kurma. Nah, airnya ini menggunakan air matang atau air mineral ya. Lalu tutup dengan rapat dan diamkan selama 6 jam dan tidak boleh lebih selama 12 jam. Setelah 6 jam, air rendaman kurma akan berubah warna menjadi seperti ini. Dan inilah dia yang disebut dengan air nabis atau air infus water buah kurma yang sudah siap dikonsumsi. Air nabis yang berumur 12 jam
harus segera diminum tanpa perlu kembali menunda. Karena rendaman yang terlalu lama berisiko menurunkan khasiat yang terkandung di dalam kurma. Bila disimpan di dalam kulkas, bisa bertahan 1-2 hari dan tidak boleh dibiarkan lebih dari 2-3 hari ya, karena akan menyebabkan fermentasi dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Air nabis ini rasanya seger banget loh, apalagi jika dimasukkan ke dalam kulkas. Buahnya terasa lebih enak dan lebih lembut. Selamat mencoba ya teman-teman. Nah, itu tadi cara membuat air nabis yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan itu adalah salah satu minuman favorit Rasulullah. Anak-anak boleh membuatnya dan boleh mencobanya ya. Rasanya enak kok. Terus Asih sudah mencobanya loh. Sekarang gantian anak-anak untuk mencobanya. Oke? Nah, setelah ini Us Asih akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan kisah dan cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa termasuk dari 25 nabi itu. Anak-anak sudah hafal kan lagunya tentang 25 nabi itu? Nah, baiklah. Sekarang kita dengarkan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Akhir pertarungan Nabi Musa dan Fir'aun. Kisah ini disebutkan beberapa kali di Al-Quran. Salah satunya ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52 hingga 68. Setelah berkali-kali Fir'aun ingkar janji kepada Nabi Musa, maka Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel agar segera meninggalkan Mesir. Namun Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka sampai ke Laut Merah. Mesir kembali ramai dengan aktivitas masyarakatnya, seperti sebelum turunnya azab dari Allah. Sebenarnya setelah kejadian azab itu, kaum Kipti meragukan ketuhanan Fir'aun dan mulai percaya kepada Tuhannya Musa. Namun Fir'aun dengan segala kuasanya menghasut pikiran mereka. Wahai kaumku, lihatlah perubahan yang terjadi pada Mesir sekarang. Semua ini tidak akan terjadi tanpa campur tangan ketuhananku. Buktinya, walaupun musibah datang secara bertubi-tubi, tanah pertanian kita tambah subur, sungai-sungai tidak pernah kering, dan pastinya buah-buahan makin melimpah. Orang-orang membenarkan ucapan Fir'aun dalam hati mereka. Lain halnya dengan kondisi kaum Nabi Musa. Bani Israel semakin tersiksa oleh perbudakan yang dilakukan kaum Kipti. Akhirnya mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Musa. Wahai Musa, kami sudah tidak tahan lagi hidup di sini. Apakah sebaiknya kita pergi saja dari Mesir? Ya, aku setuju. Kita pergi saja dari sini. Bersabarlah wahai kaumku. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberikan solusi atas permasalahan kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Malam harinya Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir secara sembunyi-sembunyi. Waktu malam dipilih agar kepergian mereka tidak terlihat oleh kaum Kipti dan orang-orangnya Fir'aun. Keesokan harinya, kabar tentang kepergian Musa dan para pengikutnya sampai juga ke telinga Fir'aun. Seenaknya saja mereka melarikan diri dariku. Wahai pengawal, siapkan pasukan untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Aku yakin mereka belum pergi terlalu jauh.
Lagi pula, jumlah Bani Israel tidak banyak. Tidak sulit bagi kita mengejarnya. Siap, Baginda. Setelah semua disiapkan, Fir'aun dan pasukannya menyusul Nabi Musa dan Bani Israel dengan menunggangi kuda dan peralatan perang yang hebat. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut, perjalanan mereka terhenti. Wahai Musa, sekarang bagaimana ini? Di depan kita terbentang lautan luas. Tanpa perahu, kita tidak bisa menyeberangi laut ini. Kami takut kalau Fir'aun dan pasukannya menyadari kepergian kita dan menyusul kita. Aduh, bagaimana ini wahai Musa? Wahai kaumku, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 62. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu lautan terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang untuk melintas. Masya Allah. Masya Allah. Ayo, kita segera bergegas. Baik. Ayo, cepat. Fir'aun dan para pengikutnya sampai ke tepi Laut Merah. Mereka takjub melihat pemandangan laut yang aneh. Wah, apa ini? Belum pernah aku melihat hal seperti ini sebelumnya. Sihir apa ini hingga membelah lautan? Mereka melewati jalan ini. Ayo kita kejar. Ayo maju pasukan. Ketika Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah perjalanan mengejar Musa, tampak Musa dan kaumnya. Lihat, itu Bani Israel. Aku melihatnya. Namun, atas izin Allah, tiba-tiba jalan yang terbentang di antara dua laut itu kembali berubah menjadi laut. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, sedangkan Fir'aun dan pasukannya tenggelam di lautan. Sebelum mati tenggelam, Fir'aun menyadari kesalahannya. Ya Allah, sesungguhnya aku percaya tidak ada Tuhan selain Engkau. Hanya Musa dan Bani Israel. Hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Tolong selamatkan hamba. Namun semuanya telah terlambat. Allah tidak menerima taubat Fir'aun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 91. Apakah sekarang baru kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Sedangkan di pihak Musa, Bani Israel masih khawatir dengan keadaan musuhnya. Wahai Musa, apakah Fir'aun dan para pengikutnya benar-benar tenggelam di laut ini? Ya, kami agak ragu. Karena Fir'aun mengaku-ngaku bahwa dirinya Tuhan yang tidak akan mati. Pastikan mereka tenggelam di laut. Tidak mungkin mereka masih hidup. Bukankah begitu, wahai Musa? Benar wahai kaumku, Fir'aun dan pasukannya tenggelam di laut. Namun Allah menyelamatkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi manusia di masa mendatang, bahwa kisah Fir'aun yang kejam dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan benar-benar kisah nyata. Demikianlah akhir kisah pertarungan Nabi Musa dan Fir'aun. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, Allah menerima taubat hambanya sebelum sakaratul maut datang. Jangan seperti Fir'aun yang bertaubat ketika hampir mati tenggelam. Kedua, sesungguhnya dosa yang tidak akan diampuni adalah syirik atau menyekutukan Allah, seperti sikap Fir'aun yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi kisah Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Fir'aun dan menyeberangi Laut Merah. Untuk itu kita harus selalu taat kepada Allah
agar kita diberikan pertolongan oleh Allah ya, seperti kisah Nabi Musa tadi. Oke anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan Ustazah hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.